Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya mintakan satu orang untuk membuka pertemuan kita hari ini dengan membaca ayat pendek dan diikuti dengan doa belajar ya. Silakan, siapa yang bersedia? Saya Bu. Silakan, Romat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma walhamdulillahi ala kulli hal. A'udzu billahi min adzabil nar. Allahumma alifni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih Rahmat sudah membuka pertemuan kita hari ini. Sama-sama Bu. Oke, baik. Hari ini kita sudah berada di pertemuan ke-14 ya hari ini ya. Artinya hanya ada satu kali pertemuan lagi sebelum kita nanti akan mengadakan ujian akhir semester. Oke, baik adik-adik. Hari ini materi kuliah kita adalah terkait dengan evaluasi hasil transformasi. Nah, dari CPMK-nya hari ini adalah nanti diharapkan kalian akan dapat mampu mengevaluasi produksi tanaman dengan bioteknologi. Kemudian capaian pembelajarannya yang pertama adalah mahasiswa akan mampu menerangkan aplikasi penandaan non-PCR dan PCR based pada studi tanaman. Kemudian mahasiswa akan mampu mendemonstrasikan penelitian penanda molekuler. Oke? Nah, sebelum kita masuk nih ke kuliah kita hari ini, saya rewind sedikit tentang pelajaran kita di minggu sebelumnya ya. Nah, jadi kita sudah mempelajari tentang yang namanya rekayasa genetika, ya kan? Nah, jadi dalam rekayasa genetika itu kemarin kita sudah pelajari bagaimana kita menginsert sesuatu ya ke dalam makhluk hidup, ke dalam tanaman apa yang kita kehendaki, sehingga nanti tanaman itu dia akan memiliki sifat seperti yang kita inginkan. Oke, nah jadi setelah kita lakukan rekayasa genetik tadi, tahapan selanjutnya adalah dari rekayasa genetik adalah mengevaluasi apakah rekayasa genetika kita itu berhasil atau tidak, gitu. Nah, jadi kuliah kita hari ini adalah untuk mengevaluasi hasil transformasi genetik yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, nah evaluasi hasil transformasi itu dapat dilakukan melalui dua cara ya. Yang pertama adalah dengan PCR based DNA marker atau penanda DNA yang berbasis dengan PCR. Kemudian yang kedua itu adalah yang non PCR based ya. Jadi penanda DNA yang tidak berbasis dengan teknik PCR. Nah, jadi ada PCR based DNA marker. Ini yang akan kita bahas di pertemuan kita hari ini ya. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang non PCR based DNA marker. Nah, jadi DNA marker yang berbasis dengan PCR itu yang paling banyak digunakan ada 3. Yang pertama adalah RAPD, kemudian yang kedua adalah AFLP, kemudian yang ketiga adalah marker SSR. Oke, nah di sini ada PCR ya. PCR atau polymerase chain reaction merupakan teknik atau metode perbanyakan atau replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Jadi tujuannya itu adalah untuk membuat sejumlah besar salinan dari sepotong DNA atau amplifikasi. Nah, ketika kita membahas tentang PCR, mungkin kita mengingat kembali ya adik-adik zaman-zaman pandemi COVID ya, di tahun 2019 itu. Nah, saat itu PCR ini sangat booming sekali ya,
karena apa-apa kita harus PCR, apa-apa kita harus PCR gitu. Nah, jadi apa sih sebenarnya PCR ini gitu. Nah, jadi tujuannya di sini adalah untuk membuat sejumlah besar salinan dari sepotong DNA. Prinsipnya adalah dengan kita menggunakan satu bagian dari makhluk hidup ya, bisa DNA, dan biasanya yang digunakan adalah DNA, tapi untuk kasus COVID itu yang digunakan adalah RNA. Oke, nah jadi nanti dia akan menyalin informasi dari bagian kita, dari DNA kita tadi, ya kan? Kemudian akan disesuaikan dengan primer spesifik apa. Misalnya primer spesifik yang dia tadi kita sudah punya nih informasi genetik tentang si virus COVID-nya tadi, ya kan? Nah, jadi virus COVID itu dia sudah kita punya materi genetiknya apa, kemudian nanti akan dicocokkan nih dengan RNA yang diambil dari nasofaring kita ya, kalau dalam tes COVID itu. Dari hidung kita diambil, kemudian akan dicocokkan. Nah, ketika ternyata terjadi kecocokan, itu akan terdapat pita nanti di situ. Ketika terdapat pita, maka itulah yang dinyatakan bahwa hasil PCR kita positif COVID gitu. Tetapi ketika tidak terdapat pita di situ, maka dikatakan bahwa hasil PCR kita itu negatif COVID-nya gitu. Nah, jadi ketika terjadi kecocokan itu, maka ada pitanya. Ketika tidak ada kecocokan di antara DNA kita dengan DNA si virus, maka tidak akan ada pitanya. Oke? Oke, jadi PCR ditemukan oleh Dr. Karim Mullis yang kemudian dia mendapatkan Nobel di bidang kimia tahun 1993. Nah, ini ada video singkat tentang bagaimana sih proses PCR itu bisa terjadi. Bisa adik-adik simak sebentar ya. Jadi ini adalah mesin PCR-nya. Nah, ini adalah DNA target tadi ya. Kemudian kita butuh primer di situ, kemudian kita butuh basa nukleotida yang ATGC itu, kemudian ada polimerase, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam sub PCR. Nah, kemudian inilah mesin PCR-nya. Oke, kemudian di mesin PCR ini nanti akan terjadi reaksi. Nah, kurang lebih ini. Oke, jadi ada beberapa siklus ya. Biasanya sampai 40 siklus. Siklus pertama itu misalnya ada 3 tahapannya. Pertama ada denaturasi, yaitu pemisahan double strand tadi, DNA yang 2 itu menjadi single strand. Oke, kemudian tadi polimerase, ada attack polimerase. Nah, kemudian ada primer, kemudian ada basa nukleotida, ada guanine dan cytosine. Nah, kemudian di tahap annealing itu si primer tadi dia akan mengenali di bagian mana sih ya harus menempel gitu. Nah, kemudian teknik polimerase yang akan menyusun selanjutnya extension dia, diperpanjang tadi DNA-nya yang sudah berhasil ditempeli tadi. Oke, jadi arahnya selalu dari 5 ke 3 ya. Oke, kemudian siklus kedua juga seperti itu, dari yang tadinya cuma 1 menjadi 2, kemudian 2 menjadi 4 ya. Denaturasi, kemudian ada annealing, kemudian ada extension lagi. Oke, itu selanjutnya. Jadi tadi target DNA-nya ya. Nah, semakin banyak siklus yang diulang, semakin banyak siklusnya dilakukan, maka akan semakin banyak juga kopi dari target DNA kita tadi. Siklus kelima nambah sampai seterusnya. Hingga tadi kurang lebih 30-40 siklus ya. Ini akan dilakukan. Jadi dalam waktu kurang lebih 4 jam, kita akan mendapatkan 1 miliar ya, 1 miliar kopi dari target DNA. Dari hanya satu single DNA tadi. Gitu. Menarik ya, adik-adik? Oke. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita skip dulu? Oke, baik kita lanjut. Oke, jadi reaksi PCR tadi yang kita butuhkan pertama adalah persiapan sampel dan penambahan komponen reagen PCR ya. Persiapan sampel inilah yang termasuk di dalamnya tadi adalah template DNA yang perlu kita siapkan. Kemudian penambahan komponen reagen, tadi kita perlu ada primernya, kemudian kita perlu DNTP, dan kita perlu tag polimerase. Oke, kemudian ini sampel yang sudah siap untuk di PCR. Kemudian ini adalah mesin PCR-nya. Nah, kemudian ini tadi proses PCR tadi ya. Jadi ada kurang lebih 30-40 siklus. Tahapan pertama itu tadi dinamakan dengan denaturasi ya.
Biasanya dia 1 menit, 1 menit dengan suhu 94 derajat Celcius. Jadi denaturasi ini dia tadi akan memisahkan DNA double strand ya, DNA yang masih 2 utas itu menjadi masing-masing utasan gitu. Jadi satu-satu. Kemudian tahapan kedua itu adalah annealing, di mana tadi primer dia akan menempel ya di tempat yang sudah dikenalinya tadi. Jadi kalau dia mengenali di sini nih tempatnya ada si virus COVID, nah berarti dia akan menempel di sini, gitu kan? Nah, jadi si primer ini itu yang kita butuh primer yang spesifik. Oke, kemudian tahapan yang ketiga adalah extension atau pemanjangan tadi. Jadi dia akan memanjangkan dari di mana tempat yang tadi sudah ditempeli sampai nanti ke ujung dari ini. Nah, biasanya di 2 menit di suhu 72 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ini tadi kedua unta akan disalin atau dikopi selama PCR. Nah, akan terjadi peningkatan eksponensial ya. Ini tadi dari template-nya, dari siklus pertama, 2 pangkat 2 berarti ada 4 kopi. Siklus ketiga berarti 2 pangkat 3 ada 8 kopi. Dan selanjutnya hingga pada siklus ke-36 itu akan kita dapatkan 68 billion kopi. Nah, pada 32 siklus dengan efisiensi yang 100%, kita mendapatkan 1,07 miliar kopi dari daerah DNA target yang sudah dibuat. Oke, nah kemudian tahapan selanjutnya dari uji hasil PCR adalah kita uji ya hasil PCR-nya, kemudian kita running di page atau polyacrylamide gel electrophoresis. Nah, jadi ini yang pertama adalah electrophoresis horizontal. Ya, bisa dilihat ini adalah alat elektroforesisnya. Di sini nanti ada gel, kemudian ada sumur-sumurnya. Di sumur inilah baru nanti akan kita tambahkan dengan pewarna biru ya, dengan pewarna biru yang akan kita campurkan dengan hasil PCR kita tadi, sehingga nanti ketika kita mau lihat dengan menggunakan UV, itu dapat terlihat hasil PCR-nya. Nah, jadi elektroforesis yang pertama ini fungsinya adalah hanya untuk memastikan bahwa PCR itu beneran sudah terjadi dari proses yang sudah kita buat tadi. Ketika sudah ada pitanya seperti ini, berarti proses PCR itu sudah berhasil. Oke, kemudian elektroforesis vertikal. Nah, ini tadi yang page namanya ya, polyacrylamide gel electrophoresis. Nah, ini digunakan untuk memisahkan si urutan-urutan DNA tadi. Ya. Nah, sebelumnya pasti kita sudah pelajari kan tentang DNA, tahu kalau DNA itu bermuatan negatif, dia akan berjalan ke kutub yang positif gitu. Oke, nah kemudian setelah kita lakukan elektroforesis vertikal, itu akan kita lakukan pewarnaan ya, sehingga nanti kita akan dapatkan pola pita DNA seperti ini. Nah, jadi di kaca ini ya, ini adalah kaca, kemudian nanti ini di sinilah kita masukkan hasil PCR kita tadi. Nah, di sini baru nanti kita akan dapatkan pola pita DNA yang seperti ini. Oke, nah kemudian yang paling penting lagi dari proses PCR adalah seleksi primer yang polimorfik. Nah, ini contoh hasil penelitian saya ya, tentang uji polimorfisme pada 4 populasi ke produksi kelapa sawit. Nah, jadi di sini saya ingin membedakan gitu kan, apakah suatu primer itu dapat membedakan antara karakter-karakter yang tinggi dan karakter-karakter yang rendah pada karakter produksi kelapa sawit. Nah, di sini BN itu adalah bunch number, yaitu jumlah tandan, FFB itu adalah fresh fruit to bunch, tandan buah segarnya, OB itu adalah oil to bunch atau jumlah minyak per tandan, kemudian OY adalah oil yield atau produksi minyaknya. Nah, jadi di sini yang L itu adalah yang produksinya rendah, jadi kita sudah mendapatkan data dari lapangan bahwa bertahun-tahun itu data produksi pohon-pohon ini tuh rendah gitu. Sementara yang ini yang H itu adalah ya biasanya pohon ini nih yang tinggi produksinya gitu kan. Nah, jadi ternyata primer-primer yang saya uji itu dia mampu gitu membedakan antara karakter yang memiliki produksi yang rendah dengan karakter produksi yang tinggi untuk 3 karakter ini ya. Tetapi ada primer yang ternyata dia tidak mampu gitu membedakan karakter yang tinggi dengan karakter yang rendah. Nah, itu yang dinamakan dengan monomorfik. Sementara yang bisa membedakan itu dinamakan dengan polimorfik. Oke. Nah, jadi primer-primer yang polimorfik inilah yang selanjutnya akan kita gunakan gitu kan. Nah, jadi selanjutnya aplikasinya di lapangan, kalau kita udah tahu nih pohon ini produksinya rendah gitu. Jadi ya udahlah, ngapain lagi kita tanam gitu kan. Dan ini sudah kita dapat lakukan dari dia masih di masa pembibitan ya kan, karena dia berkaitan dengan DNA. Jadi mau dia masih kecil, mau dia udah tua kayak mau gimana kayak DNA kan nggak akan berubah ya. Nah, jadi sudah bisa diaplikasikan sejak di bibitan gitu.
Nah, jadi kita bisa tes ya, di bibitan kita, oh ternyata yang ini produksinya tinggi, dah yuk kita tanam di lapangan. Tapi yang produksinya rendah ya udah nggak usah ditanam di lapangan. Kalau kita berniat untuk mendapatkan produksi yang tinggi. Oke, jadi primer dikatakan polimorfik itu jika dapat membedakan satu karakter dengan karakter lainnya. Dalam kasus ini dia dapat membedakan antara produksi tinggi dengan produksi rendah. Oke, nah tapi tadi sekali lagi kita membahas tentang evaluasi hasil transformasi ya kan. Jadi dari rekayasa genetik yang sudah kita bahas sebelumnya, kemudian ya, sudah kita lakukan nih rekayasa genetiknya. Gimana sih dengan teknik PCR ini kita dapat menentukan bahwa transformasi itu sudah berhasil gitu. Oke, nah jadi primer yang polimorfik itu kemudian digunakan untuk menyeleksi hasil transformasinya. Nah, prinsip elektroforesis gel tadi adalah DNA, dia memiliki muatan negatif ya, sebelumnya sudah saya katakan juga. Kemudian gel sieve itu kan potongan-potongan DNA yang kecil, itu dia biasanya berjalan lebih cepat. Oke, kemudian dia dapat memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Nah, ini prinsip elektroforesis gelnya. Ya kan? Jadi yang 500 itu kan biasanya dia pasti lebih berat ya. 500 base pair itu dia lebih berat, makanya dia cuma bisa jalannya ke sini gitu kan. Sementara yang cuma 100 base pair itu dia pasti jalannya pasti lebih cepat daripada yang 500 karena dia tadi potongannya lebih kecil dan dia berjalan akan lebih cepat. Nah, jadi nanti si elektroforesis ini dia akan memisahkan DNA itu berdasarkan ukuran dari DNA-nya. Kemudian nanti perbedaan pita itu akan disebabkan perbedaan susunan basa nitrogen ya. Jadi ini di P1 dengan P2 itu basa nitrogennya berbeda ya. Yang di sini P2 itu lebih panjang, dia ada satu lagi CTT-nya di sini. Nah, ketika dia dikonfigurasi menggunakan elektroforesis tadi, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, interpretasi hasil PCR ini tadi sudah dikatakan bahwa ada DNA ladder, di sini ada tangga DNA-nya ya. Kemudian ada ini di sini sumur-sumurnya. Nah, kemudian di sini ada 5.000 base pair sampai tadi yang paling ringan adalah 100 base pair. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat bahwa di sampel 1, 4, 6, dan 7 ini, 1, 4, 6, dan 7, nah itu positif dia terhadap di sini terhadap DNA Wolbachia ya. Sampai sini kira-kira sudah ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Wisnu mau nanya, Bu. Tadi dalam penelitian Ibu dikatakan itu Ibu mencoba primer pada DNA tanaman sawit. Nah, sawit dengan produksi rendah dan produksi yang tinggi itu dapat ditentukan sehingga kita dapat lebih membudidayakan produksi tanaman sawit yang lebih tinggi. Nah, pertanyaan saya, DNA yang tinggi tadi apakah juga perlu dilakukannya seperti sebuah rangsangan untuk mengembangkan DNA tadi dalam pertumbuhannya seperti pemberian pupuk dan lain-lain, atau tidak perlu pemberian dalam hal seperti itu, Bu? DNA nanti juga bakalan berkembang atau bagaimana ya, Bu? Oke. Baik Wisnu, terima kasih pertanyaannya. Nah, sama seperti manusia ya Wisnu, kalau gennya sudah baik, tapi kalau dia nggak dirawat, ya tetap aja, pasti nggak bisa baik ya kan? Kan tetap pertumbuhan makhluk hidup itu tergantung dengan, masih kan nggak? Dengan apa? Pengaruh antara genotip dan tetap akan Lingkungan, Bu. seperti itu. Nah, tetap akan seperti itu. Jadi walaupun DNA-nya sudah baik, ya tetap harus kita jaga kan? Tapi mungkin dia tidak perlu se-ekstra yang kalau tanamannya itu dia tidak memiliki DNA yang baik. Gitu sih Wisnu. Gimana? Bisa menjawab? Cukup menjawab atau? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Wisnu. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi? Atau lagi sebelumnya? Oke. Ada, Bu, penanya, Bu. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Bu. Misal yang tadi, Bu, yang kan udah divisualisasi lewat Foresis, elektroforesis ya. gel, Bu. Itu apakah bisa untuk mendeteksi tentang persilangan, Bu, hybridnya, Bu, tanaman? Bisa Rahmat. Jadi kalau untuk mendeteksi hybrid tadi kan kita bisa membuat berarti kontrolnya di situ adalah nanti tetua jantannya dengan tetua betinanya gitu kan. Nah, baru nanti hibridanya juga kita analisis gitu. Jadi kita bisa melihat di situ hasil persilangan yang ada di situ. Hasil persilangan dari semua tanaman itu. Gitu. Gimana? Baik, Bu, terima kasih. Oke.
Oke, kita lanjut ya. Contoh evaluasi transformasi menggunakan PCR. Nah, di sini saya mengambil jurnal, ini jurnal agrobiogen. Eh, Penelitiannya adalah Apriana dan kawan-kawan. Nah, jadi di sini dia meregenerasi 4 genotipe gandum pasca transformasi melalui Agrobacterium tumefaciens ya. Sudah kita bahas ya di pertemuan kita ke 10 ya kemarin ya. Nah, jadi di sini dia menguji embrio muda berumur 15 sampai 20 hari setelah antesis atau pengisian biji dari 4 genotype, ada Kombi, Fasan, Perdix, dan Nexus Well. Nah, ternyata AGL1 yang mengandung P. cambia 1301 itu merupakan gen ketahanan terhadap antibiotik higromisin, yaitu gen higromisin fosfotransferase. Jadi inilah yang diinsertnya ke dalam si tanaman gandum tadi, gitu, melalui infeksi agrobakterium. Nah, jadi analisis PCR dilakukan pada 12 sampel DNA yang berasal dari genotype Fasan, Nexus Well, Pardix dan Kombi menggunakan sepasang primer spesifik ya untuk gen HPT. Jadi primernya sudah spesifik, maka diharapkan nanti hasilnya bisa terbaca gitu ya. Nah, jadi ini merupakan hasil amplifikasi gen HPT dengan metode PCR pada daun gandum hasil transformasi dengan Agrobacterium tumefaciens ya. Jadi bisa kita lihat di sinilah dia dibuat tadi kontrol positifnya. Kemudian di sini adalah hasilnya. Nah, kemudian dari sini bisa kita lihat bahwa tadi karena K plus itu merupakan kontrol positif ya dan berada di 500 base pair, maka yang terdapat pita di tempat yang sama dengan kontrol positif berarti dia sudah berhasil tertransformasi. Ya, nah dari gambar ini berarti gambar 1, 3, 4, dan 6 itu merupakan sampel yang berhasil tertransformasi. Nah, jadi dari sini dia simpulkan bahwa hanya 4 tanaman yang merupakan transforman gandum yang mengandung gen HPT yang berhasil diintroduksikan ke dalam jaringan tanaman. 1 dari genotype Kombi dan 3 dari genotype Fasan. Oke, selanjutnya ini adalah contoh lain hasil PCR. Nah, ini tadi ya, Kulamat. Jadi ini adalah kultivar A, ini kultivar B. Kemudian disilangkan dapat F1-nya, kemudian F1-nya lagi mendapatkan F2. Nah, jadi di sini dia ingin menyeleksi mana sih yang sifat malainya panjang ya. Nah, ternyata setelah profil DNA tertuanya kita ketahui bahwa si malai panjang itu berada di 500 base pair. Oke, sementara yang malai pendek itu berada di 1000 base pair. Nah, jadi kemudian diseleksi pada fase di bibit di F2 berdasarkan profil DNA keturunan tadi. Nah, kemudian setelah di sini baru ditemukan bahwa ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 yang dia memiliki malai panjang dan ada 7 juga yang memiliki malai yang pendek. Nah, kemudian hanya yang membawa sifat malai panjang ini saja yang akan digunakan untuk pembibitan selanjutnya, yang akan dilakukan penggaluran. Karena itu sifat spesifik tadi yang dia inginkan ada di situ. Oke, itu saja materi saya untuk hari ini. Sebelum kita tutup perkuliahan kita, saya akan mengadakan kuis ya. Tolong adik-adik semuanya, tolong dibuka kuisis ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik, ini hasil kuisnya ya. Alhamdulillah, Siti Patona juara 1-nya, kemudian juara 2-nya ada Restu Gofar, dan yang juara 3-nya ada Albert Fernando. Alhamdulillah, terima kasih adik-adik atas partisipasinya dalam perkuliahan kita hari ini. Sebelum kita tutup, saya akan merefleksi sedikit ya tentang materi kita hari ini. Jadi tadi kita sudah bercerita tentang apa itu PCR, terus kemudian bagaimana sih cara kita mengevaluasi hasil rekayasa genetik kita dengan menggunakan teknik PCR, kemudian bagaimana cara kita menginterpretasikan pola pita yang sudah dihasilkan oleh PCR tersebut. Baik, untuk pertemuan kita minggu depan, kita masih akan membahas tentang evaluasi hasil transformasi rekayasa genetik, tetapi dengan menggunakan non-PCR based DNA marker. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya atas kehadirannya dan partisipasinya di pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.